Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Norman Sani, calon guru penggerak angkatan 5 yang bertugas sebagai guru PJOK di SD Negeri Karangmekar Mandiri 2, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kegiatan aksi nyata modul 1.2 tentang pelaksanaan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P pada bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri mulai dari sekarang. Dalam membawakan perubahan, seorang guru penggerak diharapkan dapat beranjak serta berubah dari semula keadaan diri yang kurang berkesadaran menuju ke diri yang berkesadaran penuh. Kesadaran penuh bersama 5 keterampilan sosial emosional, diantaranya adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab serta beretika, yang memungkinkan bertumbuhnya pola pikir dan nilai-nilai yang diharapkan menumbuh pada guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang harus tumbuh pada seorang guru penggerak diantaranya adalah: yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, serta yang kelima adalah inovatif. Pada masa yang akan datang, guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran-peran pemimpin perubahan dalam ekosistem pendidikan masing-masing. Kepemimpinan seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Seorang guru penggerak harus memiliki 4 kategori kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin di lingkungan sekolah, yaitu mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Selain itu, guru penggerak juga berfokus sebagai pemimpin yang dapat menggerakkan diri, sesama, serta lingkungan masyarakat untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Sebagai respon atas 4 kompetensi kepemimpinan sekolah, guru penggerak memiliki 5 peran yang harus diimplementasikan dalam kesehariannya, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P pada bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri mulai dari sekarang adalah: yang pertama adalah mengikuti berbagai macam diklat, pelatihan, workshop atau pengembangan diri yang berkaitan dengan cara membelajarkan peserta didik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah melakukan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, menggerakkan praktisi pendidikan di sekolah agar mampu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Serta yang keempat adalah menginternalisasi peran guru penggerak yang terdiri dari menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Tugas aksi nyata modul 1.2 adalah melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri mulai dari sekarang. Rencana pengembangan diri yang pertama adalah mengikuti berbagai macam diklat, pelatihan, workshop yang berkaitan dengan cara membelajarkan peserta didik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki profil pelajar Pancasila. Salah satu kegiatan yang saya ikuti untuk mengembangkan diri adalah mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK implementasi kurikulum merdeka pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kota Cimahi tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi.
Perasaan yang saya rasakan ketika mengikuti kegiatan BIMTEK implementasi kurikulum merdeka adalah sangat senang karena banyak memperoleh pengetahuan tentang kurikulum merdeka yang merupakan hal baru. Ide atau gagasan yang timbul pada saat dan setelah mengikuti kegiatan implementasi kurikulum merdeka adalah mendesiminasikan hasil BIMTEK kepada rekan-rekan guru di SD Negeri Karangmekar Mandiri 2, serta mempelajari lebih dalam mengenai kurikulum merdeka dan mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran PJOK kelas 1 dan 4. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan BIMTEK implementasi kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi diantaranya adalah saya mengetahui tentang perbedaan kurikulum nasional dan kurikulum merdeka. Kemudian saya mengetahui cara menyusun kurikulum operasional sekolah. Saya mengetahui tentang cara mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Saya mengetahui cara mengintegrasikan penguatan profil pelajar Pancasila dalam proyek, mengetahui cara menyusun perangkat pembelajaran dan penilaian kurikulum merdeka. Dampak positif yang saya rasakan setelah mengikuti BIMTEK kurikulum merdeka adalah semakin bertambahnya pengetahuan dan pemahaman saya tentang kurikulum merdeka, dan sedikit demi sedikit saya mulai implementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran PJOK kelas 1 dan 4. Rencana pengembangan diri yang kedua adalah melakukan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Untuk membuat pembelajaran PJOK menjadi bermakna dan menyenangkan adalah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis IT, seperti menggunakan proyektor, media pembelajaran berupa animasi dan video yang menarik. Selain itu, saya mengintegrasikan permainan tradisional yang menyenangkan pada pembelajaran PJOK. Perasaan yang saya rasakan ketika melaksanakan pembelajaran PJOK menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan mengintegrasikan permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK adalah sangat senang, karena peserta didik sangat antusias mengikuti pembelajaran PJOK walaupun di bawah terik matahari. Ide atau gagasan yang timbul setelah melaksanakan pembelajaran PJOK menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan mengintegrasikan permainan tradisional pada pembelajaran PJOK adalah saya ingin selalu mengajar menggunakan media berbasis IT, dan saya akan mengeksplorasi serta menerapkan berbagai permainan tradisional yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah peserta didik akan sangat antusias mengikuti pembelajaran apabila guru dapat mengajar menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Selain itu, siswa lebih mudah memahami materi yang guru sampaikan karena dibantu dengan video ilustrasi yang seolah-olah sama dengan kenyataannya. Selain itu juga pembelajaran yang dapat saya peroleh adalah usia SD adalah usia bermain, sehingga pembelajaran dengan mengintegrasikan berbagai permainan tradisional sangat menarik bagi anak. Seluruh organ gerak peserta didik bergerak aktif tanpa mereka sadari, sehingga anak tidak mengeluh lelah dan malas melakukan gerak. Dampak positif yang sangat saya rasakan adalah saya termotivasi untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan inovatif dalam menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan mengintegrasikan berbagai permainan tradisional pada pembelajaran PJOK sesuai dengan materi yang diajarkan. Rencana pengembangan diri yang ketiga adalah menggerakkan praktisi pendidikan di sekolah agar mampu memiliki nilai-nilai guru penggerak yang terdiri dari berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Kegiatan yang saya lakukan untuk menggerakkan praktisi pendidikan di sekolah agar mampu memiliki nilai guru penggerak adalah melaksanakan in-house training penyusunan kurikulum operasional sekolah. Sebagai pemateri pada in-house training, saya membahas mengenai bagaimana seluruh guru SD Negeri Karangmekar Mandiri 2 dapat mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak dan memotivasi guru-guru agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak. Perasaan yang saya rasakan ketika menjadi penggerak praktisi pendidikan di sekolah dasar agar mampu memiliki nilai-nilai guru penggerak dalam in-house training adalah sangat sedih, karena terdapat beberapa nilai guru penggerak yang belum terinternalisasi secara baik. Di antaranya, berpihak pada murid. Masih sebagian besar guru membelajarkan peserta didik semata-mata mengejar target kurikulum.
Pembelajaran belum sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, sehingga siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan masih berpusat pada guru. Selain itu, kemampuan guru dalam berinovasi masih rendah. Guru masih menggunakan buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran yang dilaksanakan guru belum atau bahkan tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ide atau gagasan yang timbul setelah melaksanakan in-house training dan mengetahui masih terdapat beberapa nilai guru penggerak yang belum terinternalisasi oleh rekan-rekan guru, saya memiliki gagasan untuk kembali mengaktifkan kelompok kerja guru atau KKG sekolah dan menjadwalkan kegiatan KKG secara rutin agar guru dapat berbagai kendala dalam mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak serta dapat bertukar pikiran atau sharing mengenai solusi yang harus dilakukan. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah nilai-nilai guru penggerak harus terinternalisasi dan terrealisasi dengan baik oleh semua guru SD Negeri Karangmekar Mandiri 2 agar peserta didik SD Negeri Karangmekar Mandiri 2 memiliki profil pelajar Pancasila. Lalu dampak positif yang saya rasakan adalah saya mengetahui berbagai kendala yang ditemukan oleh rekan-rekan guru SD Karangmekar Mandiri 2 dalam mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak, sehingga saya dapat menyusun berbagai program penguatan penerapan nilai-nilai guru penggerak yang dituangkan dalam kurikulum operasional sekolah. Rencana pengembangan diri yang keempat adalah menginternalisasi peran guru penggerak yang terdiri dari menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Salah satu peran guru penggerak yang saya praktikkan dalam aksi nyata adalah menjadi coach bagi guru lain. Karena kemampuan mengoperasikan perangkat IT rekan-rekan guru SD Karangmekar Mandiri 2 masih kurang, maka saya melatih rekan-rekan dalam menggunakan perangkat IT, khususnya komputer dan laptop, terutama mengoperasikan Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Perasaan yang saya rasakan saat melakukan coaching bagi guru lain, terutama saat mengajarkan rekan-rekan mengoperasikan komputer adalah saya sangat senang. Semakin baik kemajuan belajar rekan-rekan, saya semakin senang. Ide atau gagasan yang timbul dari kegiatan pembelajaran komputer bagi guru-guru adalah membuat kegiatan pelatihan pemanfaatan laptop atau komputer secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis selama 1 jam sebelum rekan-rekan guru pulang dari sekolah. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah apabila guru menguasai komputer, maka guru akan mudah dalam membuat perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, melakukan penilaian, serta melakukan pengolahan nilai. Selain itu juga guru-guru akan mudah dalam membuat laporan hasil belajar peserta didik. Dampak positif yang saya rasakan dari pelatihan komputer yang dilaksanakan adalah semakin ringannya pekerjaan saya, karena sebelumnya guru-guru selalu meminta dibuatkan format nilai, diinputkan nilai ke e-rapot, dan mencetak rapot peserta didik. Setelah guru-guru menguasai komputer, guru-guru dapat melakukan sendiri walaupun masih perlu bimbingan. Demikian pelaksanaan kegiatan aksi nyata modul 1.2 mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.